Ya, jadi ada 5 pendekatan utama atau cara orang membaca kitab Wahyu di dalam sejarah. Dan nanti kita akan lihat bahwa 4 diantaranya itu, kalau Bapak Ibu pakai untuk membaca kitab Wahyu, tetap ada something missing. Ada sesuatu yang hilang. Yang tidak komprehensif bisa mencakup keseluruhan isi dan pesan dari kitab Wahyu. Misalnya preteris. Preteris itu dia fokus pada aspek historikalnya. Jadi bagi dia, orang-orang yang memakai pendekatan ini, kitab Wahyu itu tidak ada kaitannya dengan masa depan. Kitab Wahyu itu terkait dengan situasi hidup orang yang dihadapi audiens pertamanya Yohanes saat menulis kitab Wahyu. Jadi tidak usah pergi ke sana untuk nyari-nyari tahu tentang kapan Yesus datang kembali atau nubuat mengenai masa depan dan lain sebagainya. Itu preteris. Nah, keuntungan atau benefit dari kita pakai pendekatan ini adalah kita membawa atau membaca kitab ini di dalam historical konteksnya. Di dalam historical konteksnya. Tapi kelemahannya adalah kitab Wahyu itu bukan hanya bicara tentang apa yang terjadi pada abad pertama. Tapi memang nanti kita akan bahas di pasal 1 ayat 3. Kitab ini dimaksudkan juga sebagai kitab profetik. Kitab nubuat. Jadi membaca kitab ini semata-mata dalam kaitan dengan historical konteksnya, konteks sejarahnya. Itu berarti kita hanya akan mendapatkan manfaat dari sebagian isi dari kitab ini, tapi tidak mencakup keseluruhan pesan dari kitab ini. Atau pembacaan secara historisis. Historisis itu dia tidak, misalnya kalau membaca pasal 1 sampai pasal 3 tentang 7 jemaat di Asia Kecil, dia tidak terlalu mau bicara tentang situasi yang real pada masa itu. Tapi dia melihat itu sebagai semacam representasi dari gereja sepanjang masa. Mulai dari masa para rasul sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian futuris. Nah, ini yang biasanya membuat orang banyak terobsesi untuk mencari-cari nubuat mengenai kapan Yesus datang kembali. Orang-orang yang menggunakan pendekatan ini tidak terlalu mau bicara tentang sejarah. Mereka hanya mau bicara tentang nanti apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus datang kedua kali. Kemudian pendekatan idealis adalah pendekatan yang fokus kepada sebenarnya apa sih yang akan dilakukan Tuhan. Bukan hanya yang akan dilakukan Tuhan, tapi yang sudah dilakukan Tuhan di dalam sejarah gereja. Terutama menangani pergumulan antara kebaikan dan kejahatan, baik itu di dalam gereja maupun di dalam sejarah dunia. Nah, yang akan saya gunakan di dalam presentasi ini termasuk juga nanti kalau buku saya sudah terbit. Di dalam komentari saya atau tafsiran saya mengenai pasal 1 sampai pasal 5. Kalau Tuhan berkenan saya lanjutkan sampai dengan pasal yang terakhir. Adalah pendekatan yang disebut dengan pendekatan eklektik. Artinya saya combine semua pendekatan ini menjadi satu pendekatan gabungan. Jadi bergantung teks yang mana di dalam kitab Wahyu yang sedang kita baca. Itu yang akan kita gunakan untuk membahas tentang pasal 1 sampai pasal 5 di dalam sesi belajar kita selama 5 kali, 4 kali ke depan. Nah, saya skip saja itu, nanti saya kirimkan ini kepada Bapak Ibu nanti melalui email. Kitab Wahyu itu, jadi hari ini saya akan kasih gambaran secara umum, tapi nanti mulai minggu depan sampai dengan pertemuan terakhir saya fokus kasih eksegesis untuk
pasal 1 sampai dengan pasal 4. Jadi hari ini Bapak Ibu akan dapat gambaran secara umum sebenarnya kitab Wahyu itu isinya apa. Nah, kitab Wahyu itu bisa dibagi ke dalam 5 bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu adalah pendahuluannya. Kemudian pasal 1 ayat 4 sampai pasal 3 ayat 22 itu adalah pesan Yesus kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Kemudian pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasal 5 ayat 14 itu adalah visi tentang the throne, tentang tahta Allah. Kemudian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 16 ayat 21 itu penghakiman Allah dengan menggunakan simbol angka 7 rangkap 3. Jadi ada 7 materai, 7 cawan, dan seterusnya. Kemudian pasal 17 ayat 1 sampai dengan pasal 22 ayat 21, ayat yang terakhir, itu bicara tentang tiga tema kunci. Kejatuhan Babylon, peperangan terakhir atau Armageddon, kemudian lahirnya atau hadirnya langit baru dan bumi baru. Nah, saya akan kasih overview untuk setiap bagian itu secara cepat. Pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu adalah bagian pendahuluan dari kitab ini. Dan kalau kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat 2, kitab ini ditulis oleh seseorang bernama Yohanes. Nah, memang di dalam sejarah gereja ada orang yang, atau di dalam sejarah tafsiran terhadap kitab Wahyu, ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah Yohanes yang kita tidak tahu. Mereka kasih nama John the Elder, penatua Yohanes, dan mereka bedakan itu dari Rasul Yohanes. Ada orang yang membuat pandangan begitu. Tapi demi keringkasan kita ikut saja pandangan tradisional. Nanti bisa baca di dalam buku saya argumen-argumen bahwa yang menulis kitab ini adalah Rasul Yohanes. Penulis yang sama, surat 1, 2, 3 Yohanes dan Injil Yohanes. Karena alasannya sebenarnya sederhana. Kalau baca Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 2, dia sekadar menyebut dirinya dengan nama Yohanes tanpa deskripsi. Nah, itu mengindikasikan bahwa dia itu well known, dia itu cukup dikenal oleh para pembacanya dan dikenal oleh orang-orang Kristen menjelang akhir abad pertama. Dan kita tahu dari sejarah bahwa Yohanes adalah rasul yang paling terakhir mati. Kita tahu dari sejarah bahwa Yohanes adalah rasul yang paling terakhir mati. Jadi di dalam bagian pendahuluan itu kita dapat informasi tentang siapa yang nulis kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, lain ini biasanya digunakan oleh para saksi Yehova dan kaum Arian untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi nanti itu kita akan bahas di minggu depan nanti. Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, istilah wahyu di situ, kata wahyu di situ, itu di dalam bahasa Yunani-nya adalah kata apokalipsis. Apokalipsis. Nah, istilah apokalipsis itu sederhananya adalah to make known by symbols. Jadi satu penyingkapan, satu pewahyuan, tapi pewahyuan itu tidak seperti literatur-literatur lainnya, tapi satu pewahyuan yang disingkapkan dengan simbol-simbol. Nah, ini yang bikin banyak orang menjadi enggan baca kitab ini, karena untuk ngerti tentang simbol-simbol itu butuh pekerjaan besar. Butuh pekerjaan rumah yang sangat banyak untuk ngerti tentang simbol-simbol itu. Meskipun sebenarnya kalau kita adalah orang Kristen yang well versed, artinya kita kenal baik kitab suci, kita sudah tahu tentang kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi, baca kitab-kitab Injil dan lain sebagainya. Begitu nyampe di kitab Wahyu, sebenarnya kita tidak akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena simbol-simbol, baik itu binatang, baik itu angka-angka, baik itu flora, tumbuh-tumbuhan, dan metafora-metafora yang digunakan di dalam kitab Wahyu, semua itu sebenarnya ada di dalam Perjanjian Lama.
Ini yang banyak orang Kristen tidak aware-nya di situ. Itu sebabnya mereka memilih untuk lebih baik saya tidak baca kitab ini deh. Dan mereka tidak aware karena memang mereka tidak pernah membaca Alkitab secara serius. Dan bukan sesuatu yang tanpa alasan kenapa kitab ini ditempatkan paling terakhir. Mengasumsikan pengetahuan akan kitab-kitab terdahulu. Itu sebabnya dia ditempatkan paling terakhir dan memang bicara tentang hal-hal terakhir. Tetapi posisinya pada kitab yang paling terakhir sebenarnya itu mengindikasikan sesuatu untuk kita membaca kitab itu. You tidak bisa ngerti kitab itu kalau you tidak ngerti kejadian sampai dengan kitab sebelumnya. Itu poinnya. Karena semua simbolisme yang strange, yang asing, yang kita tidak tahu, binatang berkepala 7, bertanduk 10, dan lain sebagainya, itu semua sudah ada di dalam perjanjian lama. Itu semua ada di dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, mereka yang tahu tentang perjanjian lama dan tahu tentang sejarah Israel, mereka tidak akan kesulitan untuk mengerti apa yang dikatakan di dalam kitab ini. Itu sebabnya tadi saya katakan, sulit bagi kita, tapi tidak sulit bagi pembaca pertama dari kitab ini. Karena ingat, yang membaca kitab ini adalah orang-orang Yahudi yang tahu persis tentang perjanjian lama dan yang tahu persis tentang sejarah Israel, terutama sejarah antara mulai dari pembuangan sampai dengan abad pertama. Jadi kitab ini adalah sebuah pewahyuan, sebuah apokalipsis, tapi apokalipsis penyingkapan pewahyuan yang Tuhan singkapkan maksud dan rencananya dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, sebenarnya di dalam perjanjian lama, ini hanya untuk informasi saja, di dalam perjanjian lama, kita punya kitab-kitab yang ditulis dengan jenis sastra yang sama atau genre yang sama. Misalnya kitab Daniel dan kitab Yehezkiel. Kemudian kalau Bapak Ibu punya pengetahuan tentang literatur-literatur Yahudi yang ditulis pada era pembuangan sampai dengan masa Yesus pada akhir abad pertama, Bapak Ibu pasti tahu tentang kitab 1 Henok. Itu saya sudah pernah bikin videonya di YouTube. Kemudian kitab 4 Esra itu juga ditulis dengan genre ini, dengan jenis sastra ini, jenis tulisan ini. Kemudian tadi saya sudah sebutkan Sefer of Hermas atau Gembala Hermas, itu ditulis pada akhir atau awal abad kedua, juga ditulis dengan jenis ini. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu ingat dengan pengetahuan kita akan genre dari kitab Wahyu untuk menolong kita membaca kitab Wahyu. Pertama, salah satu karakteristik paling utama dari kitab-kitab apokaliptik, kitab Wahyu, kitab Yehezkiel, kemudian kitab Daniel, salah satu karakteristik paling utamanya adalah mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan simbolik dari seorang nabi, tetapi mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan itu dan simbol-simbol itu, termasuk angka-angka itu, dimaksudkan untuk ngasih tahu perspektifnya Tuhan mengenai peristiwa itu apa. Terutama dilihat dari final outcome-nya apa, hasil akhirnya apa. Itu sebenarnya kalau kita baca kitab Wahyu, tema tentang apa yang paling dominan di situ? Tema tentang barang siapa menang. Barang siapa menang. Sebenarnya di dalam bahasa Yunani-nya, terjemahan literalnya adalah barang siapa yang berhasil menaklukkan. Penakluk. Barang siapa yang menjadi penakluk. Jadi dilihat dari final outcome-nya. Dengan kata lain, literatur-literatur apokaliptik itu dimaksudkan untuk ngasih tahu kejahatan itu sekarang di dalam dunia kelihatannya berkuasa dan menguasai segala sesuatu, but pada akhirnya kejahatan itu akan dikalahkan. Jadi perspektif apokaliptik mengenai pertarungan antara yang baik dan yang jahat itu dilihat dari final outcome-nya untuk ngasih tahu kita, kasih kita penghiburan. Tidak usah pesimis dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini sekarang. Sekarang kamu mengalami ketidakadilan, penderitaan, air mata, kesulitan, apapun itu, you name it. Tapi ingat, pada akhirnya kebaikan akan menang. Kenapa?
karena Tuhan berdaulat atas sejarah. Itu poinnya. Jadi saudara tidak boleh kehilangan poin itu ketika membaca literatur-literatur apokaliptik. Simbolisme-simbolisme yang digunakan. Apakah itu dalam bentuk mimpi, penglihatan-penglihatan, angka-angka, binatang-binatang, pohon, apapun itu. Poinnya selalu bahwa pada akhirnya Tuhan menang. Pada akhirnya Tuhan menang. Kemudian yang berikut. Seperti yang tadi saya katakan, semua simbol-simbol yang ada di dalam kitab Wahyu, angka-angka, metafora-metafora dan lain, semua itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Jadi saudara membaca misalnya di dalam pasal 12 bicara tentang 3 binatang, di pasal 13 bicara tentang dia bertanduk 7, berkepala 7, bertanduk 10. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya saudara sudah temukan di dalam kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel. Jadi itu sebenarnya tadi saya katakan, bagi mereka yang well-versed, yang mengenal baik kitab suci, membaca perjanjian lama secara baik, mengenal baik isinya. Begitu tiba di dalam kitab Wahyu, sebenarnya dia tidak akan merasa aneh dengan simbol-simbol itu. Karena semua itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Nah sekarang saudara mulai dapat sedikit tanda kutip penghiburan untuk membaca kitab. Oh ternyata kitab Wahyu tidak sesulit seperti yang saya bayangkan. But, ya betul tidak sulit. Tapi itu berarti kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang mengaku Kristen tapi baca Alkitab 3 kali dalam 1 tahun. Itu berarti setelah ikut sesi ini, Bapak Ibu harus kembali lagi kepada kitab Kejadian sampai dengan kitab Maliaki, baca sungguh-sungguh secara serius isinya, kemudian balik lagi kepada kitab Wahyu, maka saya pastikan Bapak Ibu akan membaca kitab Wahyu sebagai firman Tuhan yang berbicara kepada kita sama seperti berbicara kepada para pembaca pertama ketika Yohanes menulis kitab ini bagi mereka. Kemudian kalau kita baca di ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Nah, perhatikan kata-kata nubuat ini, tus logus tes profeteias, itu di dalam bahasa Yunani-nya. Dengan kata lain apa maksudnya? Ini sebuah kitab yang bukan semata-mata ditulis dengan jenis apokaliptik yang memanfaatkan simbol-simbol. Tapi dimaksudkan sebagai nubuat. Maka kita bisa sebut kitab Wahyu sebagai nubuat apokaliptik. Itu sebenarnya tadi saya katakan tidak cukup representatif. Saudara membaca kitab ini secara preteris. Hanya fokus kepada historical konteksnya. Konteks sejarahnya. Saudara tetap harus melihat kitab ini berbicara mengenai masa depan. Karena dia punya dimensi profetik. Punya dimensi nubuat. Dan Yohanes sendiri yang bilang begitu di dalam ayat 3. Mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Nah nanti di dalam pertemuan berikut minggu depan saya akan kasih eksegesisnya. Tapi itu gambaran umum tentang sebenarnya kitab Wahyu ini kitab apa sih? Jadi sekarang kita sudah dapat jenis dari kitab ini, jenis tulisan dari kitab ini, yaitu ini adalah sebuah kitab nubuat apokaliptik. Nubuat apokaliptik. Tapi bukan hanya itu. Kalau saudara mulai baca di dalam bagian selanjutnya setelah bagian pendahuluannya, saudara akan ketemu surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Saudara ketemu surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Nah, itu berarti selain sebagai nubuat apokaliptik, tapi kitab ini juga punya unsur apa? Unsur epistel, unsur surat. Dengan kata lain,
Itu yang tadi saya katakan, kitab ini mengasumsikan pengetahuan akan kitab-kitab sebelumnya. Karena surat itu bukan sesuatu yang baru tiba-tiba muncul di dalam kitab Wahyu. Itu saudara sudah punya 13 surat dari Paulus, kemudian surat-surat Am. 1-2 Petrus, 1-2 3 Yohanes, dan surat Yudas. Dan surat Yakobus. Jadi kita sudah punya gambaran tentang surat itu sebenarnya apa sih? Dengan kata lain, ini satu literatur yang istimewa dan unik dibandingkan dengan semua kitab di dalam Alkitab. Karena sekarang Yohanes mengkombinasikan 3 jenis sastra, 3 jenis tulisan menjadi satu kitab yang kita sebut dengan kitab Wahyu. Pertama, dia punya unsur apokaliptik. Kedua, dia punya unsur profetik. Tapi dia juga punya unsur epistel, punya unsur surat. Nah, kenapa ini sesuatu yang sangat penting? Pentingnya itu begini. Dan saya kasih analogi singkatnya begini. Kalau Bapak Ibu membaca buku sejarah, tentu Bapak Ibu tidak berharap bahwa akan dapat petunjuk tentang bagaimana cara membuat brownies atau cara membuat gulai ayam. Tentu tidak. Cara membuat gulai ayam itu ada di dalam buku resep masakan. Atau kalau Bapak Ibu baca buku pelajaran matematika, Bapak Ibu tentu tidak berharap untuk mendapatkan refleksi teologis mengenai penderitaan. Ya, membaca matematika aja itu udah penderitaan, tapi tidak ada teologi penderitaan di dalamnya. Atau Bapak Ibu membaca buku biologi, lalu tahu-tahu berharap bahwa akan ketemu risalah mengenai filsafat kehidupan di dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, jenis tulisan menentukan harapan apa yang kita bawa untuk saya ingin dapat apa sih dari situ. Jadi jenis tulisan itu membatasi apa yang dia mau kasih tahu kita. Begitu juga dengan kitab-kitab di dalam Alkitab. Itu sebabnya saya selalu katakan, membaca kitab-kitab hikmat itu tidak sama dengan membaca kitab sejarah, tidak sama dengan membaca kitab apokaliptik, tidak sama dengan membaca kitab nubuat, tidak sama dengan membaca kitab-kitab Injil, tidak sama dengan membaca kitab surat. Jadi pengetahuan kita mengenai ini kitab apa, jenisnya apa, genre-nya apa, literatur ini tipenya apa, itu akan menolong kita untuk membentuk saya akan dapat apa dari literatur ini. Saya akan dapat apa dari literatur ini. Atau misalnya begini, satu contoh yang jauh lebih visual untuk kita ngerti. Misalnya Bapak Ibu dengar lagu dangdut misalnya. Kemudian diminta untuk bergoyang. Tidak mungkin Bapak Ibu akan bergoyang seperti orang lagi dansa waltz misalnya. Tidak mungkin. Cara jenis iramanya menentukan cara orang berdansa atau bergoyang. Nah, hal yang sama sebenarnya dengan membaca literatur. Jenis literaturnya menentukan cara membaca dan harapan apa yang kita mau dapatkan dari literatur itu. Jadi dengan tahu bahwa ini adalah satu literatur apokaliptik, kita sudah expect. Kita akan ketemu simbol-simbol, kita akan ketemu imagery, metafora. Kemudian tahu bahwa ini literatur profetik, kita sudah expect. Kita akan ketemu hal-hal yang bicara juga tentang masa depan. Kemudian kita tahu bahwa ini adalah satu literatur yang di dalamnya ada unsur surat. Kita sudah expect bahwa dia bicara tentang problem-problem yang nyata di dalam kekristenan perdana. Misalnya kalau saudara baca surat-surat Paulus. Paulus itu tidak menulis surat itu karena dia tidak ada kerjaan. Lalu dia pikir, oke, saya mau bikin surat yang isinya risalah teologi sistematika. Saya mulai dari doktrin Allah sampai dengan doktrin akhir zaman. Tidak. Dia menulis surat karena ada problem. Jadi surat itu dimaksudkan untuk apa? Untuk menangani problem itu, menyelesaikan problem itu. Dengan kata lain, you akan gagal membaca surat-surat Paulus kalau you tidak tahu problem apa yang hendak ditangani oleh Paulus dan bagaimana cara Paulus menangani problem itu. Dan persis itulah yang kita dapati
di dalam 7 surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Setiap jemaat itu ada sesuatu yang Yesus mau kasih tahu mereka. Masalahmu itu ada di sini. Kamu harus benahin ini. Jadi dengan tahu tentang jenis literatur itu pertama menentukan cara kita membaca kitab itu. Dan yang kedua, menentukan apa sih yang saya harapkan untuk dapat dari kitab ini. Nah, untuk meringkas semua informasi-informasi itu, pertama kita harus tahu tentang konteks kekristenan abad pertama. Harus. Karena ingat, sebagai surat, kitab ini terkait langsung dengan kehidupan yang nyata, yang real, yang terjadi pada abad pertama. Kita harus tahu. Kedua, sebagai literatur apokaliptik, kita harus tahu tentang simbol-simbol yang sebenarnya sudah muncul di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam sejarah Israel. Dan sebagai kitab nubuat, kita harus tahu sebenarnya pesan para nabi itu klimaksnya itu di mana sih? Klimaks dari pesan para nabi itu apa? Jadi kitab Wahyu sebagai sebuah surat, sebagai sebuah literatur apokaliptik, sekaligus sebagai sebuah kitab nubuat, itu dimaksudkan untuk membawa seluruh pesan kitab suci mulai dari Kejadian sampai dengan kitab terakhir sebelum kitab Wahyu kepada klimaks penggenapan. Dan itulah sebabnya, dan itulah yang persis kita dapati di dalam kitab Wahyu. Topik apa yang paling terakhir yang dibicarakan di dalam kitab Wahyu? New heaven and new earth. Taman Eden, Firdaus, Eden yang hilang di dalam kitab Kejadian. Itu kita dapati di dalam pasal 21, pasal 22, kitab Wahyu. Problem paling fundamental dari manusia, mulai dari kitab Kejadian, dosa, kejahatan, corruption, korupsi, sakit penyakit, malapetaka, pertengkaran, dan lain sebagainya. Semua mendapatkan klimaks transformasinya di dalam Wahyu pasal 21, pasal 22. Jadi sebagai sebuah literatur profetik yang dikombinasikan dengan apokaliptik dan surat, kitab ini dimaksudkan untuk membawa seluruh pesan Alkitab kepada klimaks penggenapan, klimaks transformasi, klimaks penanganannya kepada titik akhirnya, yaitu dua pasal terakhirnya, pasal 21 dan pasal 22. Itu kitab Wahyu. Jadi apakah kita harus membaca kitab Wahyu sebagai sebuah kitab yang bicara tentang sejarah? Yes. Kita harus tahu tentang historical konteksnya. Apakah kita harus membaca kitab Wahyu sebagai sebuah kitab yang memberi pesan profetik mengenai kita sekarang, termasuk juga apa yang akan terjadi di masa depan? Yes. Apakah kita harus membaca kitab Wahyu sebagai sebuah kitab pastoral bagi kita yang bicara tentang situasi yang nyata, yang real, daily life dari orang-orang Kristen, yang darinya kita bisa belajar untuk bagaimana kita hidup sekarang dan di sini? Absolutely yes. Dan itu sebenarnya saya katakan, saudara harus hindari dua kecenderungan yang tadi. Obsesi yang tidak berdasar dan keengganan yang juga tidak berdasar. Karena sekarang saudara akan mengikuti satu sesi yang akan menyingkapkan kepada saudara mendapatkan mutiara dan harta yang berharga dari firman Tuhan, khususnya dari kitab Wahyu. Sehingga saudara bukan hanya melihat bagaimana berdaulat mutlaknya Tuhan mengendalikan segala sesuatu, tapi saudara bahkan bisa melihat pada setiap halamannya kitab ini bukan hanya berbicara kepada orang-orang Kristen pada abad pertama dan orang-orang Kristen di dalam sejarah sebelum kita, tapi pada setiap halamannya kitab ini berbicara kepada saudara dan saya. Itu jenis literatur dari kitab Wahyu. Nah, itu yang kita dapati dari bagian pendahuluan kitab Wahyu. Nanti saya akan kasih eksegesinya minggu depan. Kemudian kita masuk di dalam pasal 1 ayat 4 sampai 3 ayat 22. Itu adalah surat kepada
7 jemaat di Asia Kecil. Dan ada satu tema yang nanti akan mendrive, akan menyetir seluruh plot dari kitab Wahyu, adalah tema tentang kemenangan atas penderitaan. Kemenangan atas cobaan. Kemenangan atas ajaran-ajaran sesat. Kemenangan atas kecenderungan orang untuk menyembah berhala. Itu yang kita dapati di dalam nasihat kepada 7 jemaat itu. Ada yang tergoda untuk menyembah berhala. Ada yang tergoda untuk berkompromi dengan ajaran sesat. Ada yang tidak lagi berkobar-kobar di dalam kasihnya kepada Tuhan. Seperti pertama kali dia bertobat. Jadi pertama kali dia bertobat, hampir 7 hari dalam 1 minggu dia ada di dalam konsistori gereja. Dia lebih rajin dari pendetanya. Tapi lama-kelamaan, 3 bulan sekali dia baru muncul di dalam gereja. Bahkan kemudian 1 tahun 1 kali pas hari Natal. Ada gereja-gereja yang dikritik karena memberikan mimbar kepada para pengajar sesat. Ada gereja-gereja yang dikritik karena mereka hidup secara sinkretis. Membawa praktik-praktik penyembahan berhala masuk ke dalam gereja. Sehingga tidak bisa lagi dibedakan ini jemaat atau kumpulan para penyembah berhala. Dan lain sebagainya. Dan poin paling terakhir yang ingin ditekankan dalam ke-7 surat itu adalah apakah kamu akan menjadi pemenang di dalam situasi semacam ini. Termasuk ada gereja-gereja yang sedemikian dianiaya dengan hebat. Bahkan Yohanes menggunakan istilah jemaat-jemaat iblis, ya, menyebut orang-orang Yahudi sebagai jemaat iblis yang melaporkan orang-orang Kristen kepada penguasa Romawi untuk ditangkap dan dibunuh dan dianiaya dan dikejar dan diintimidasi. Karena pada abad pertama muncul apa yang disebut dengan Caesar worship, penyembahan kaisar. Jadi either you menyembah kaisar kemudian menyangkal Yesus sebagai Tuhan, atau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan menyangkal penyembahan kepada kaisar. Dan konsekuensinya adalah you akan dibunuh atau setidaknya dikejar-kejar, diintimidasi, dibatasi, dan segala sesuatunya untuk membuat kamu menyangkal iman. Jadi pertanyaan dari 7 surat itu adalah apakah kamu akan menjadi seorang penakluk. Dan yang menarik adalah dia menjanjikan reward, menjanjikan hadiah. Dan kalau kita baca semua hadiah yang dijanjikan kepada gereja-gereja itu, 7 surat itu, nanti kita akan bahas itu. Semua rewards itu diambil persis dari pasal 21, pasal 22. Semua rewards untuk 7 jemaat di Asia Kecil, itu you akan temukan di pasal 21, pasal 22. Dengan kata lain, pasal 1 sampai dengan pasal 4 meletakkan bagi kita harus membaca kitab Wahyu ini dalam terang tema apa sih? Dalam terang pergumulan gereja, orang-orang percaya melawan apa? Melawan dosa, melawan penderitaan, melawan kegodaan untuk menyembah berhala, melawan ajaran-ajaran sesat, melawan malapetaka dan lain sebagainya, termasuk pembunuhan terhadap orang-orang Kristen. Karena di pasal 6 dia bicara tentang para martir yang berteriak, Tuhan kapan engkau akan membalaskan darah kami? Dan Tuhan bilang belum, sabar sedikit waktu lagi. Karena jumlah para martir itu belum genap. Nah, dia tidak kasih tahu kenapa Tuhan jawab begitu. Tapi itu mengindikasikan bahwa just because Tuhan berkuasa dan berdaulat, just because Tuhan adalah pemilik hidup kita, just because Allah Tritunggal adalah Allah yang sejati, itu tidak berarti bahwa kalau kita percaya Tuhan maka semuanya akan lancar. Karena persis setelah 3 pasal pertama itu, surat kepada 7 jemaat itu, Yohanes mendapatkan visi tentang the throne of God, tahta Allah. Dan tidak ada yang lebih majestic, lebih glorious, lebih mulia daripada Tuhan yang duduk di atas tahtanya. Jadi kita tahu Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dengan kekuasaan yang mutlak dan tidak terkalahkan. Yes, kita tahu itu. But kitab Wahyu bilang, just because kamu adalah orang-orang percaya, hanya karena kamu adalah umatku, itu tidak berarti bahwa kamu akan bebas dari godaan, bebas dari penderitaan,
Bahkan tidak berarti bahwa kamu tidak akan dibunuh karena imanmu. Bahkan tidak berarti bahwa kamu tidak bisa menyimpang. Bahkan tidak berarti bahwa kamu tidak bisa menjadi suam-suam kuku. Itulah sebabnya dia selalu katakan begini. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Dan barang siapa menang diikuti dengan rewards-nya. Dan rewards-nya itu ada di dalam pasal 21, pasal 22. Dengan kata lain, pengalaman yang dikisahkan, ditulis di dalam pesan kepada 7 jemaat di Asia Kecil itu, dimaksudkan untuk membawa kita melihat, saya harus bertekun. Jadi mulai pasal 6 itu dia mulai bicara tentang penghakiman, kemudian masuk pasal 11, pasal 12, 13 itu dia bicara tentang 3 binatang buas yang melawan, bukan hanya melawan Tuhan, tapi menimbulkan teror, kengerian yang luar biasa, mengerikan dan dahsyat besar bagi orang-orang percaya. Kemudian dia bicara tentang perang besar. Yohanes ingin bilang, itu semua akan terjadi. Kamu tidak bisa lakukan apa-apa untuk itu tidak terjadi. Jadi jangan expect kenyamanan sebagai orang Kristen. Tapi kamu harus menjadi pemenang di tengah-tengah pergulatan dan pergumulan, penderitaan, ancaman, intimidasi, semacam itu. Itulah kondisi hidup dari orang-orang percaya. Dan itulah sebabnya kalau mereka berhasil mengatasi itu semua, mereka akan disebut sebagai pemenang dan mereka mendapatkan rewards yang dicantumkan di dalam pasal 21 dan pasal 22. Oke, itu overview untuk kitab Wahyu.